Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Haryanto. Saya sekarang tercatat sebagai mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2025 dari FPTK Universitas Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25980220098. Hari ini saya akan melaksanakan uni kinerja guru bertepatan di SDI Al-Hikam dengan mata pelajaran IPA dan materi sistem pernapasan pada manusia. Dan ini kartu identitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Berarti kabarnya sangat baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Dengan harapan pelajarannya bisa berjalan lancar tanpa arah dan rintangan. Ilmu yang kalian dapat bisa barokah dan juga manfaat. Dalam hal ini untuk doa akan dipimpin oleh salah satu teman sambian, yaitu ketua kelas Bapak. Bagi ketua kelasnya Maulidi, silakan dipimpin doa Maulidi. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita baca bersama-sama doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak cek kehadiran kalian. Takut ada yang tidak masuk. Muhammad Naufal, Fawaid. Naufal hadir, Fawaid hadir. Ahmad Sofwan, Ahmad Hamdan Habibi, Ilham, Anis Fitriani, Soimatul Jannah, Aisyah Rani, Rawda, Diskon Aulia, Ainiyatun Jaya. Berarti lengkap ya? Tidak ada yang alfa. Bagus, berarti sambian termasuk siswa yang tadi. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke materi, saya harap kalian bisa tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran. Agar lebih semangatnya lagi, ayo kita isi dulu dengan ekspresi untuk semangat. Ya. Siap ya? Tepuk semangat. Semangat ya? Bagus. Baik, untuk selanjutnya, tentunya kalian di waktu kelas sebelumnya pernah belajar tentang makhluk hidup, benar ya? Masih ingat tidak sambian tentang makhluk hidup? Coba Bapak tes, apakah
harus bisa mengetahui atau mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia. Bukan pada hewan ya, pada manusia. Tapi pada manusia harus bisa menyebutkan, oh ini organnya, organ pernapasan ada di ini Pak, misalkan harus bisa mengetahui dan bisa menyebutkan dengan lancar dan fasih nantinya. Terus yang kedua, peserta didik diharapkan bisa mengidentifikasi pernapasan pada manusia, tahu prosesnya, tahu alurnya. Ya. Yang ketiga, peserta didik diharapkan bisa mengetahui jenis-jenis atau gejala-gejala atau gangguan penyakit yang bisa menyerang terhadap sistem pernapasan pada manusia. Kira-kira bisa ya, bisa tercapai nanti ya? Bisa, insya Allah bisa. Harus optimis, harus yakin, jangan pernah pesimis. Baik, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita lihat video orientasi masalah. Silahkan simak baik-baik. Jadi dari video ini ada beberapa orientasi masalah yang bisa kita jumpai. Yang pertama, pada saat kita bernapas, seseorang itu bisa sadar dan juga tidak. Bapak tes, sampean bernapas itu kadang kan sadar atau tidak ya? Ketika bermain, apakah sampean bernapasnya disadari oleh sampean? Tidak. Ketika santai misalkan merenung, bernapasnya disadar atau tidak? Tidak. Jadi bernapas itu bisa dua hal, bisa disadari atau juga bisa tidak. Kira-kira kecepatan ketika sampai bernapas, mengambil napas seperti ini, apakah tetap sama, stabil? Tidak. Terkadang misalkan, kasih contoh misalkan, sekuat misalkan, main sepak bola sepak bola. Setelah itu setelah setengah jam permainan, sekuat mus-musan. Tahu mus-musan sampean? Gitu. Napasnya aja cepat. Kira-kira apa yang menyebabkan sekuat napasnya cepat? Berlari. Aktivitas yang berat. Bagus ini. Karena berlari. Bagaimana caranya agar sekuat itu napasnya kembali normal? Istirahat. Jadi istirahat dengan tidak melakukan aktivitas yang berat, maka aktivitasnya bisa kembali, bernapasnya bisa kembali normal. Seperti itu. Nah, ketika kita bernapas juga ada beberapa organ yang berperan penting yang nantinya akan kita pelajari juga sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Organ-organnya itu. Jadi kita langsung saja nonton video kedua. Silakan.
Barusan ada bank siapa itu sebagai penumpang? Bank Oksi. Kalian tahu tidak siapa itu Bank Oksi? Coba, mau siapa itu Bank Oksi? Oksigen Pak. Oksigen Pak. Jadi Bank Oksi itu adalah oksigen. Pak jelaskan kembali untuk memperdalam pemahamannya sampean. Jadi Bank Oksi itu barusan masuk ikut perjalanan. Ya. Karena kenapa ini hubungannya? Karena pada saat kita bernapas ada dua proses. Ada dua proses yang harus kita lakukan. Proses yang pertama menghirup. Proses yang kedua mengeluarkan. Yang dihirup atau yang dikeluarkan itu udara tapi jenisnya berbeda. Udara tapi jenisnya berbeda. Jadi Bank Oksi barusan di awal perjalanannya masuk ke dalam hidung. Masuk ke dalam hidung. Dan di hidung kan, ini matikan dulu biar enggak silau Bapak ya. Mati. Jadi Bank Oksi ketika masuk ke hidung dia ketemu dengan semacam rambut-rambut gitu. Rambut-rambut halus. Ditanya oleh Bank Oksi, rambut-rambut halus ini fungsinya apa? Kira-kira apa fungsinya Aisyah? Apa? Ampunan. Air. Menyaring kotoran. Kuman atau kotoran bisa. Jadi intinya untuk menyaring. Untuk menyaring. Kalau menyaring tujuannya agar tidak bisa masuk. Jadi di sini ada rambut-rambut halus fungsinya untuk menyaring kotoran. Kalau di hidung ada rambut-rambut halus sedangkan di mulut tidak, menurut kalian ketika sampean menghirup udara lebih bagus menghirup lewat hidung apa mulut? Hidung. Kenapa hidung? Karena ada rambut-rambut itu, Pak. Makanya kotorannya itu tersaring. Pak, kok bisa ada kotoran misalkan seperti itu? Kok bisa ada kotoran di mana? Misalkan ketika sampean menyapu, mesti ada benda-benda yang berterbangan seperti debu. Ketika sampean bernapas, ada kemungkinan debunya terhirup tidak? Iya, ada kemungkinan. Jadi itu tujuannya. Kenapa? Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan rambut-rambut halus ditaruh di hidung. Ada gunanya. Ada gunanya. Setelah itu, Bank Oksi melanjutkan perjalanannya menuju simpang 3 ini. Kenapa kok Pak berkatakan simpang 3? Karena memang simpangannya ada 3 di sini. Ada 3. Apa saluran yang Bapak maksud? Saluran yang Bapak maksud adalah faring. Ingat ada 2 jenis organ yang namanya hampir sama di sini. Yang pertama faring, yang kedua laring. Yang pertama diawali huruf F, yang kedua diawali huruf L. Beda ini ya. Beda posisi. Sebelum masuk ke laring harus faring dulu. Setelah itu dari faring si oksigen barusan melanjutkan perjalanannya. Ini kan tur perjalanannya, semacam tur perjalanan videonya ya. Itu cuma semacam peraga ya. Peraga agar lebih menyenangkan bagi sampean. Dia menuju ke laring. Terus ditanyakan, itu apa ada yang mental-mental itu di laring Bang? Kata Bang Oksi. Dijawab oleh si pemandunya. Itu adalah katut epiglotis. Itu namanya katut epiglotis. Fungsinya apa Bang? Fungsinya adalah untuk menutup saluran pernapasan ketika kalian makan. Kok ditutup? Agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Habis dari laring gimana? Dia lanjutkan perjalanan ke saluran lagi. Ditanya, kok ini bentuknya beda lagi? Kok ada yang berbentuk seperti cincin? Tahu cincin? Ya, seperti cincin punya Bapak ini. Tapi kok becek? Tahu becek? Basah. Bagus. Basah. Becek. Apa itu namanya? Dikatakan oleh si pembawa pemandu wisatanya bagus.
bentuknya memang seperti itu, bergeligir seperti cincin, bergeligir seperti cincin, atau hampir sama seperti tutup selang gas di rumahnya sampean. Dan di tenggorokan juga ada rambut-rambut halus yang disebut dengan silia. Disebut apa? Silia. Ingat, silia pakai L bukan silia ya. Ya, jangan bilang silia. Jadi bapak tanya, rambut-rambut halus yang ada di tenggorokan itu dinamakan apa? Silia, bukan silia ya, tapi silia pakai L. Fungsinya apa? Dia juga untuk menyaring kotoran. Takut ada yang masih lolos di sini di hidung, ditangkap lagi oleh silia di sini yang ada di tenggorokan. Ditangkap. Setelah terkumpul di sana kotorannya, Pak, kuman-kuman di mana biasanya akan dikeluarkan melalui bisa dahak, bisa juga dengan lain sebagainya. Tahu dahak ya? Itu kan bentuknya berlendir ya. Itu karena kotoran di situ. Kok berlendir? Karena di sini juga ada lendirnya. Makanya maksudnya itu mau becek-becek, Pak. Karena ada lendir dan juga si dia. Setelah itu lanjutkan perjalanan dia. Masuk lagi ke cabang 2 di sana. Oh, ini kok ada cabang 2 ya? Bentuknya sama tapi cabang 2. Ini apa namanya, Bang? Dijawab, itu namanya bronkus. Kok ada 2 jalan? Ini saya masuknya ke mana? Dijelaskan oleh si pemandu wisata. Oksigen yang kalian hidup akan masuk melalui 2 saluran itu. Nah, Bapak beri contoh. Ini bronkus ya. Bercabang 2 kan ya? Anggap ini langsung bronkusnya. Oksigen yang kalian hidup akan ada yang masuk ke jalur kanan, jalur kiri. Tapi bukan maksudnya jalur kanan baik, jalur kiri buruk, tidak. Ini sama-sama jalur baik. Ya, jalur kanan, jalur kiri. Endingnya gimana? Masuk ke paru-paru, masuk ke paru-paru. Kalau ada yang jalur kanan, jalur kiri masuk ke paru-paru, hal ini menandakan kalau jumlah paru-paru pada manusia ada berapa? 2. Ada dua. Jadi oksigen bebas mau masuk ke jalur kanan atau mau masuk ke jalur kiri. Selanjutnya untuk melatih pemahaman sampean, Bapak sudah bagi ini menjadi 3 kelompok ya. Dan silakan untuk mengerjakan LKPD yang akan Bapak berikan. Ya, LKPD ini dikerjakan secara kelompok. Ya. Ada 5 soal di sini ya. Ada 5 soal yang harus dikerjakan dan juga 1 soal untuk melatih kreatifan kalian. Soalnya apa, Pak? Gampang, cuma menggambar sistem pernapasan pada manusia. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk lembar jawabannya. Silakan gambarnya di situ. Gambar ya. Sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 maju untuk mempresentasikannya. Maju ke depan. Dengarkan. Bagus. Terus. Sudah menyimak presentasi dari temannya? Sekarang masuk sesi tanya jawab. Bapak beri jatah 1 pertanyaan per kelompok. Silakan untuk kelompok 3 dulu. Pertanyaannya kelompok 3. Silakan simak. Ayo, pertanyaannya silakan. Siapa yang mau tanya dari kelompok 3 perwakilan? Iya, silakan. Soin. Pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Apa itu bronkus?
Kita dapat oksigen dari tumbuhan yang berfotosintesis. Benar, bagus. Sudah puas? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dinamakan? Tetap Sohim yang nanya. Sohim. Ya, lanjut Sohim. Apa yang dinamakan inhalasi? Apa yang dinamakan inhalasi? Siapa yang mau jawab ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Oh ya, Anis ya. Inhalasi adalah proses pengambilan udara dari luar tubuh ke dalam. Proses pengambilan apa? Udara dari luar tubuh ke dalam tubuh. Sudah jelas? Ya, Pak. Sudah puas dengan jawabannya? Ya, Pak. Ya, Pak. Lanjut, ganti nomor 3. Perhatikan semua baik-baik. Siapkan pertanyaannya. Pakai tangan toh. Supaya tidak ngantuk, Bapak pijat. Pijat terus. Sudah ya? Sudah menerima dengan baik-baik anak? Ya, silakan sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Siap-siap kelompok berapa ini? 3 untuk menjawab. Satu kelompok satu soal. Kelompok 2 dulu tanya. Silakan kelompok 2, siapa yang mau tanya? Langsung dijawab, langsung tahu. Paru-paru ada di rongga dada katanya. Berarti di sini ya. Ya benar. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mau bertanya ini? Pak Wahid ya? Ayo Pak Wahid. Siapa? Mau Digi? Apakah ada penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan tubuh terutama kalau ada? Nah, apakah ada di Bagus. Bagus. Tepuk tangan dulu. Jelas ya? Ya, silakan duduk. Terus selanjutnya, sudah paham apa itu bernapas? Ya. Jadi bernapas itu penting apa tidak bagi kita manusia? Penting. Penting Pak, kalau nggak napas gimana Pak? Ya, begitu pentingnya bernapas ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang sistem pernapasan, yang dimana sistem pernapasan itu sangat penting untuk kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kalau misalkan salah satu dari organ pernapasan kita itu terganggu, seperti barusan ada yang terkena gangguan pernapasan seperti yang dijelaskan oleh temannya barusan, atau sampean salah satunya seperti flu, sampean flu misalkan, ketika terserang flu tentunya sampean tidak bisa beraktivitas, sampean tidur terus. Itu pentingnya sampean menjaga organ-organ pernapasan tubuh agar kita selalu bisa beraktivitas dengan baik. Agar bisa beraktivitas dengan baik, kita harus bisa rajin-rajin menjaga kesehatan sistem tubuh, terutamanya organ pernapasan harus dijaga. Terus selanjutnya untuk oleh-oleh ke rumahnya silakan kerjakan, atau PR ke rumahnya silakan kerjakan di halaman berikutnya setelah materi itu ya. Oleh-olehnya ya, jangan lupa. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum masuk ke bagian terakhir atau penutup doa, ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Bapak coba tes tanya jawab lagi. Misalkan fungsi dari rambut halus yang ada di hidung apa? Ini untuk menyaring kotoran. Bagus. Coba tes lagi. Sebutkan satu saja jenis gangguan yang bisa menyerang
katakan apa misalkan? Ayo, oh batu Pak katanya, tapi gak harus katakan batu Pak. Malu-malu mau didik apa lagi? Batu Pak, ajukan tangan mau didik dengan ragu-ragu. Bang Didi mau jawab apa tidak? Ajukan tangan. Bapak ngadepnya ke kiri, dijawab oleh mau didik. Batu Pak katanya, tapi gak ajukan tangan. Masih malu-malu, jangan malu-malu. Dalam belajar tidak boleh malu. Itu yang terpenting. Dalam belajar harus tetap optimis, yakin. Ya, yang terpenting lagi ketika belajar tidak boleh selalu pesimis dalam artian misalkan bapak tanya tidak tahu Pak, jangan pernah bilang tidak tahu. Harus ada usaha lagi sebenarnya. Perkara benar salah yang namanya belajar sudah wajar. Siap ya?